Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi langsung saja di video ini kami dari kelompok 9 Perbankan Syariah 4H ingin menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Manajemen Treasury. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Safalizar Sfani. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Selanjutnya ada Hasan Syukur Sregar sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Rahman Syah sebagai pemateri ketiga. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian manajemen treasury dan juga perannya. Jadi, manajemen treasury itu merupakan sebuah divisi atau kelompok yang terdapat dalam sebuah perbankan yang bertanggung jawab untuk menjaga likuiditas bank dan juga mengelola pemanfaatan dana sebaik-baiknya. Jadi, manajemen treasury ini harus selalu memantau arus kas dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh bank, dan juga memitigasi resiko-resiko yang akan terjadi seperti resiko likuiditas, resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga, dan resiko lainnya. Lalu manajemen treasury juga harus memastikan kondisi keuangan sebuah bank agar dapat menjalankan operasionalnya. Apakah sebuah bank atau perusahaan itu mampu atau tidak? Jika mampu, maka tugas manajemen treasury itu akan semakin ringan. Tapi jika tidak mampu atau kurang mampu, maka disinilah manajemen treasury memainkan perannya, yaitu dengan memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi di dalam sebuah bank atau dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran manajemen treasury. Jadi seperti yang kita ketahui kan, manajemen treasury itu harus menjaga likuiditas bank dan juga memastikan bank mempunyai kas yang cukup untuk menjalankan operasionalnya. Maka dari itu, untuk mencapai hal tersebut, maka staf treasury harus melakukan beberapa peran. Yang pertama, perannya itu adalah membuat peramalan kas. Ini tuh berguna untuk membuat rencana pendanaan dan membuat rencana investasi ke depan. Selanjutnya itu adalah membuat tata kelola modal kerja. Selanjutnya melakukan tata kelola kas. Ini tuh berguna untuk menjamin ketersediaan dana yang cukup bagi kebutuhan operasional bank. Selanjutnya ada tata kelola investasi. Di sini tuh jika pada peramalan kas terdapat kelebihan dana, maka pihak treasury harus bertanggung jawab agar segera menginvestasikannya secara tepat dan benar. Selanjutnya itu adalah membuat tata kelola resiko. Ini tuh sudah jelas bahwa manajemen treasury harus melindungi bank dari segala macam resiko keuangan yang ada. Lanjut, ada itu perannya menjaga hubungan baik dengan bank. Ini tuh bermanfaat jika nanti bank mempunyai terdapat masalah di dalam suatu perbankan, maka pihak manajemen treasury akan mencarikan solusi dan permasalahan tersebut dapat dibahas. Dan yang terakhir, perannya itu adalah penggalangan dana. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Syukur Sregar dari kelompok 9. Saya akan mencoba melanjutkan materi kami, yaitu fungsi dan aktivitas manajemen treasury. Fungsi unit kerja bidang treasury adalah bertanggung jawab dalam pengelolaan likuiditas bank, manajemen aset, liabilitas, dan sekaligus sebagai unit yang mencari keuntungan. Manajemen likuiditas yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa bank selalu dalam kondisi likuid, di mana dana selalu tersedia untuk yang pertama
membayar kewajiban yang jatuh tempo kepada pihak ketiga. Yang kedua, memenuhi kebutuhan bisnis, diantaranya pencairan kredit atau membayar biaya operasional. Yang ketiga, memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Likuiditas adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bank, bagaikan cairan darah dalam tubuh manusia. Darah yang membeku membuat manusia tidak hidup. Sebuah bank yang beku likuiditasnya berarti aktivitas bank berhenti beroperasi. Aliran dana bagi sebuah bank harus seimbang bagi aliran dana masuk maupun dana yang keluar. Oleh karena itu, sebagian orang mengatakan bahwa treasury ini adalah jantung sebuah bank. Mengingat aliran dana harus lancar dan seimbang. Di samping fungsinya sebagai jantung, maka unit kerja treasury hanya ada di kantor pusat, tidak ada di kantor cabang. Keuangan bank adalah sebuah lembaga usaha jasa yang sangat tergantung dengan kepercayaan masyarakat. Karena itu, treasury harus dapat memastikan bahwa likuiditas bank terjaga dengan baik. Yang selanjutnya, unit kerja treasury perbankan. Aset bagi bank adalah kekayaan bank yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Bila dilakukan dengan perbankan, maka pengelolaan aset sebuah bank dilakukan oleh unit kerja yang dikenal luas dengan unit kerja treasury, yang akan melakukan pengelolaan aset bank dalam bentuk penanaman dana dengan memperhitungkan sumber dana atau kewajiban. Bila dikaitkan dengan perbankan, maka treasury dalam aktivitas bank adalah tempat pengelolaan aset bank dalam bentuk penanaman dana dengan memperhitungkan sumber dana atau kewajiban. Pengelolaan aset oleh manajemen treasury antara lain: A. Penanaman dana, yaitu diantaranya kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, sertifikat Bank Indonesia, serta surat berharga, kredit yang diberikan, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Yang kedua, sumber dana atau liabilitas, diantaranya simpanan pihak ketiga atau giro tabungan deposito, pinjaman dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, dan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Shah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang organisasi treasury dan risiko manajemen treasury. Yang pertama, organisasi treasury. Fungsi treasury ini pada bank dikelola dalam suatu departemen yang disebut sebagai treasury department. Jadi terdapat beberapa satuan-satuan kerja, yaitu yang pertama, risk taking unit. Pada sebagian besar bank, kegiatan risk taking unit ini dilakukan oleh suatu dealing room, di mana merupakan satuan kerja yang sehari-harinya bertugas mencari dana, menempatkan dana, memperdagangkan surat-surat berharga baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder, baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk valuta asing. Kemudian yang kedua, middle office, yang merupakan satuan kerja yang sehari-harinya melakukan fungsi manajemen risiko dalam bidang treasury, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, terutama risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko lainnya yang terkait dengan semua kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh treasury department. Yang ketiga, settlement unit. Settlement unit ini sering disebut juga sebagai settlement desk atau settlement office, yang merupakan satuan kerja yang menyelesaikan administrasi
rekonsiliasi, dan memonitor transaksi, serta menyusun pelaporan semua transaksi yang dilakukan oleh risk taking unit. Kemudian selanjutnya, risiko manajemen treasury. Manajemen risiko adalah pengelolaan berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan. Adapun beberapa risiko yang akan dihadapi dalam aktivitas treasury ini adalah yang pertama, risiko suku bunga. Risiko ini muncul dari adanya perubahan dalam tingkat bunga yang berlaku di pasar. Kemudian risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko ini muncul akibat adanya kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah, dipengaruhi resesi dan kondisi perekonomian lainnya. Yang ketiga, risiko inflasi. Muncul akibat kenaikan harga-harga secara umum. Yang keempat itu adalah risiko operasional. Terjadi karena adanya kesalahan atau penyelewengan terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kelima ada risiko kredit. Risiko ini muncul karena pihak lawan atau counterparty gagal memenuhi kewajibannya pada bank sehingga mempengaruhi rentabilitas bank. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Risiko ini muncul karena adanya mismatch atau shortage funding sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran likuiditas pada waktu yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini timbul karena adanya fluktuasi atau perubahan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Kemudian yang terakhir ada risiko negara atau country risk. Timbul karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah, baik dari segi politik maupun ekonomi, serta adanya perubahan-perubahan dalam deregulasi yang berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risiko manajemen treasury. Manajemen risiko adalah pengelolaan berbagai risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan. Adapun beberapa risiko yang akan dihadapi dalam aktivitas treasury ini adalah yang pertama, risiko suku bunga. Risiko ini muncul dari adanya perubahan dalam tingkat bunga yang berlaku di pasar. Kemudian risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko ini muncul akibat adanya kondisi perekonomian negara yang berubah-ubah, dipengaruhi resesi dan kondisi perekonomian lainnya. Yang ketiga, risiko inflasi. Muncul akibat kenaikan harga-harga secara umum. Yang keempat itu adalah risiko operasional. Terjadi karena adanya kesalahan atau penyelewengan terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kelima ada risiko kredit. Risiko ini muncul karena pihak lawan atau counterparty gagal memenuhi kewajibannya pada bank sehingga mempengaruhi rentabilitas bank. Selanjutnya ada risiko likuiditas.
Risiko ini muncul karena adanya mismatch atau shortage funding sehingga bank tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran likuiditas pada waktu yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada risiko nilai tukar mata uang. Risiko ini timbul karena adanya fluktuasi atau perubahan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain. Kemudian yang terakhir ada risiko negara atau country risk. Timbul karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah baik dari segi politik maupun ekonomi serta adanya perubahan-perubahan dalam deregulasi yang berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.